Halo, para calon ibu dan ibu hamil hebat. Pernahkah kalian merasakan sensasi luar biasa saat si kecil di dalam perut bergerak? Tendangan, guliran, atau mungkin hanya getaran kecil? Nah, tahukah kalian kalau setiap gerakan itu bukan cuma lucu, tapi juga pesan rahasia dari bayi kalian? Di video kali ini, kita akan membahas kenapa memantau gerakan janin itu sangat penting, dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Jangan sampai terlewat, gerakan janin adalah indikator utama kesehatan dan kesejahteraan bayi Anda di dalam kandungan. Bayangkan, itu seperti tes kesehatan harian yang bisa Anda lakukan sendiri. Poin 1. Indikator oksigen dan nutrisi. Gerakan aktif menunjukkan bayi mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi. Jika asupan ini terganggu, gerakan bisa berkurang. Poin 2. Perkembangan normal. Seiring bertambahnya usia kehamilan, pola gerakan janin akan berkembang. Ini menunjukkan sistem saraf dan otot bayi berfungsi dengan baik. Poin 3. Voice, si kecil. Ini adalah cara bayi berbicara dengan Anda. Perubahan pola bisa menjadi tanda awal adanya masalah. Biasanya, ibu mulai merasakan gerakan janin sekitar usia kehamilan 16-24 minggu. Tapi memantau secara rutin, idealnya dimulai saat trimester ketiga, sekitar usia 28 minggu. Kapan merasakan pertama kali? Quick mention, variasi dari ibu ke ibu. Pola gerakan, setiap bayi punya polanya sendiri. Kenali pola bayi Anda, ada saatnya aktif, ada saatnya istirahat, tidur. Jumlah gerakan, rule of thumb, targetnya adalah merasakan setidaknya 10 gerakan dalam waktu 2 jam. Ini bukan aturan baku, tapi panduan umum. Contoh gerakan, tendangan, guliran, sikut, cegukan, ya, bayi bisa cegukan. Nah, ini dia cara praktisnya, namanya kick count atau menghitung tendangan. Pilih waktu yang tepat, saat bayi biasanya aktif, misalnya setelah makan atau minum. Posisi nyaman, duduk atau berbaring miring ke kiri. Ini membantu aliran darah ke rahim. Fokus dan hitung, letakkan tangan di perut dan mulai hitung. Setiap tendangan, guliran, atau gerakan besar dihitung sebagai satu. Cegukan tidak dihitung. Catat, gunakan aplikasi di ponsel, buku catatan khusus, atau bahkan selembar kertas biasa. Catat tanggal, waktu mulai, waktu berakhir, dan jumlah gerakan yang Anda rasakan. Jika bayi kurang aktif, coba minum air dingin, makan cemilan, atau ganti posisi. Terkadang bayi hanya perlu dibangunkan. Ini bagian yang paling penting. Jangan panik, tapi selalu waspada. Segera hubungi dokter atau bidan Anda jika penurunan drastis, bayi Anda tiba-tiba bergerak jauh lebih sedikit dari biasanya. Tidak mencapai target, Anda tidak merasakan 10 gerakan dalam 2 jam, bahkan setelah mencoba stimulasi ringan. Perubahan pola gerakan bayi Anda berubah secara signifikan dan tidak kembali normal. Jangan tunggu, lebih baik diperiksa dan ternyata tidak ada apa-apa, daripada menunda dan menyesal. Percayai insting Anda. Selain manfaat medis yang krusial, memantau gerakan janin juga memberikan manfaat psikologis yang luar biasa. Membangun ikatan, merasa lebih dekat dengan bayi Anda. Mengurangi kecemasan, memberikan ketenangan pikiran karena Anda tahu bayi baik-baik saja. Rasa terlibat, memberi Anda peran aktif dalam memantau kesehatan kehamilan. Jadi, para ibu hebat, memantau gerakan janin itu bukan sekadar tugas, tapi adalah tindakan cinta dan kepedulian. Ini adalah salah satu alat paling kuat yang Anda miliki untuk menjaga si kecil tetap aman dan sehat di dalam kandungan. Pernahkah kalian punya pengalaman unik saat menghitung gerakan janin? Atau ada tips lain yang ingin kalian bagikan? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat, dan subscribe channel ini untuk konten kehamilan dan parenting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.